11 polisi yang dikurung di tempat khusus buntut kasus Sambo bebas. Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa penyidik kepolisian sempat ketakutan saat mengusut kasus kematian Brigadir J. Pasalnya penyidik harus berurusan dengan Irjen Verdi Sambo yang saat itu masih berkuasa sebagai Kadif Propam Polri. Efek Sambo memang begitu luar biasa. Kepercayaan publik pada Polri turun pada angka 54,4% pada bulan Agustus, sementara pada bulan Mei masih pada angka 66,7%. Kondisi penegakan hukum di Indonesia pun anjlok tajam. 37,7% responden menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia buruk. Kerusakan akibat skandal Sambo memang luar biasa. Banjirnya informasi soal kasus Sambo yang mendulang rating dan share serta informasi di kanal digital yang mengundang page view dan juga gemuruh di media sosial membentuk persepsi publik pada kasus tersebut. Jika pelanggaran pidananya terbukti, tidak penting pelanggaran etika atau tidak, tapi pelanggaran pidana ini tetap harus diproses pidana. Di tentara kan seperti itu, bisa ini pelanggaran etik saja, masa sih menghilangkan barang bukti, menghalangi penyidikan, kemudian menyembunyikan, dan mungkin ada pencurian kalau misalkan dibuktikan ya pemindahan rekeningan di saat Brigadir Joshua Nofriansah sudah, kenapa rekeningnya bisa dikuras? Ini ada peristiwa lain. Justru saya mencurigai PPATK ini tidak reaksioner. Saya didatangi oleh beberapa televisi menanyakan siapa sih harusnya tersangka. Maka karena saya lihat ada keraguan-raguan terus di pihak Barreskrim Polri, maka saya umumkan lebih dulu. Harusnya tersangka itu adalah Verdi Sambo. Sebenarnya tanpa disidik pun pada tanggal 8 Juli 2022 sudah harus tersangka. Karena kejadian itu di rumah itu, pembunuhan itu terjadi di rumah itu dengan sangat terencana dari tanggal 21 Juni sampai dengan 8 Juli 2022. Jadi tidak ada alasan lain untuk tidak menjadikan mereka semua tersangka. Saya bisa merasakan berempati tentang bagaimana suasana kebatinan dari keluarga Brigadir Joshua, terutama sang ibu. Bayangkan seorang ibu yang mengandung, melahirkan, mengasuh, mendidik anaknya dengan kasih sayang dan cinta, kemudian menyekolahkan anaknya sampai kemudian mengantarkannya untuk ikut tes calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan setelah lulus dengan bangga melepas kepergian putranya untuk menjalankan tugas negara sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tiba-tiba mendapatkan kabar putranya meninggal, dan saat itu dalam kondisi sudah ada di dalam peti dan tidak boleh dibuka. 11 polisi yang dikurung di tempat khusus buntut kasus Sambo bebas. Dilansir dari Viva Nasional, Polri menyatakan sebagian anggota yang dikurung di tempat khusus Patsus buntut ketidakprofesionalan penanganan kasus pembunuhan berencana Brigadir J telah bebas. Artinya mereka sudah dapat kembali bertugas karena dianggap telah menjalani sanksinya atas tindakan yang tidak profesional. Yang di Patsus kalau enggak salah sudah selesai semuanya, kecuali yang tersangka tindak pidana. Secara pidananya akan ditahan, ujar Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan. Dedi mengatakan para anggota Polri itu telah kembali bertugas di tempat mutasinya, yakni Yanma. Mereka kini berada di bawah pengawasan ketat Propam Polri setiap hari, ditempatkan sesuai dengan putusan di Yanma. Jadi di bawah pengawasan Yanma dan Propam setiap hari diawasi, ucap Dedi. 1. Brigjen Beni Al, Karu Provos Divisi Propam Polri. 2. Kombes Susanto, Kabag Gakum Biru Provos Divisi Propam Polri. 3. AKBP Jerry Raymond Siagian, Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.
Keempat, Kombes Budi Herdi Susianto, Kapolres Jakarta Selatan, Patsus di Biro Provos Mabes Polri. Kelima, AKBP Ari Cahya Nugraha, Kanit 1, Subdit 3, Dittipidum Barreskrim Polri. Keenam, AKBP Ridwan R. Soplanit, Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKP Rifaizal Samuel, Kanit 1, Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Kedelapan, Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Handi Suzen. Kesembilan, Kasubdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Raindra Ramadan Shah. 10, Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya, AKBP Pujianto. 11, Kanit 2 Jattanras Polda Metro Kompol Abdul Rohim. Sebagai informasi, penyidik Inspektorat Khusus Itsus menahan 15 anggota Polri atas dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sejumlah anggota polisi telah diamankan lantaran terseret kasus Verdi Sambo. Sejumlah anggota polisi ini pun ditahan di tempat khusus atau Patsus. Para anggota polisi ini diduga tidak profesional dalam menangani kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir JJ yang tewas ditembak Baradae di rumah kediaman Irjen Verdi Sambo, Komplek Duren 3, Jakarta Selatan. Diketahui jika total anggota polisi yang ditahan di tempat khusus itu berjumlah 16. Satu dari sejumlah personil polisi itu merupakan mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Ia pun telah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah menjadi tahanan.